Ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar untuk menyampaikan pandangan kita atau argumentasi kita. Ketika pengetahuan itu tidak terisi dalam benak kita, dalam akumulasi pengetahuan yang tertimbun bertahun-tahun, maka cenderung ketika kita ingin berdiskusi yang mengemuka atau berlari terlalu kencang ke depan itu adalah emosi kita. Sama halnya ketika kita menjadi orang yang sudah pada level expert, tapi kemudian kita tidak lagi mengasah pikiran kita, menajamkan pemikiran kita, maka kita akan mengalami nasib yang sama, yaitu emosi kita akan mengemuka. Dalam percakapan-percakapan di ruang publik, ya di media sosial yang combine dengan media arus utama seperti televisi, maka kita lihat kehadiran para pendiskusi-pendiskusi di dalam itu menunjukkan pada tingkat titik optimalnya. Artinya ada porsi di mana mereka adalah kelompok expert yang sudah mencapai titik klimaks dan kemudian tidak menajamkan lagi diri sehingga yang muncul juga emosi. Dalam beberapa episode ya kita melihat di ruang media sosial yang diteruskan dan dipancarkan, diamplify melalui media sosial, kita lihat ada perdebatan-perdebatan ya para ahli yang sebenarnya pada akhirnya mengalami apa yang disebut dengan titik kematian kepakaran mereka. Ya, misalkan ada mantan hakim yang berbicara di depan publik dan mengatakan bahwa mana spidol, mana itu cutter, ya pisau cutter, mungkin mau merobek-robek 3 muka orang yang ada di banner atau apa ya, yang menurut saya tidak mencerminkan seorang yang sebenarnya sudah dianggap sebagai orang yang mulia. Dan juga ada perdebatan para ahli-ahli hukum yang menurut saya perlu kita coba renungkan bersama ya. Kita akan bicarakan ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik ya. Jadi tolong digarisbawahi, sekolahnya publik, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, sebelum kita perlihatkan beberapa contoh di sini untuk sama-sama kita telaah atau analisis bersama atau komentari bersama, mari kita lihat, kita dengarkan terlebih dahulu ya informasi yang masih sama terkait dengan adanya sebidang tanah di sekitar IKN, 10 menit dari IKN, ya 10 kali 20 yang bisa teman-teman bangunkan rumah atau unit usaha atau kantor ya dengan hanya mencicil ya 500 sampai 1 juta rupiah tiap bulan, teman-teman bisa mendapatkan properti itu. Silakan dicek informasinya di website kami, website bukanpartaipolitik.com. Teman-teman ketik saja alamat website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Baik, kita kembali kepada percakapan kita. Kita akan tonton terlebih dahulu ini ya. Tapi tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut, karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Kau bilang saya badut tadi. Kapan saya bilang kau badut? Ya tadi. Wah, ya, masalah badut dan tidak badut itu rasakan sendiri. Saya nggak nuduh kok. Anda orang hukum. Kau yang Susah badut. kali. Ya, kau yang badut. Sudah. Saya intelek bicara di sini ya. Ya. Yang kedua, Kau botak. Kenapa emang kau botak? Emang kenapa berubah? saya nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa Tidak kalau saya ada bilang botak? kali. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan... Baik, Assalamualaikum Ya, kita lanjutkan. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya iNews TV menjadi TV berita nomor 1. Oke. Dan saran saya, Bung Aiman, karena acara terutama Rakyat Bersuara sudah sangat diminati oleh puluhan juta. Termasuk malam ini ada Faisal Ramadan, ada Sadam yang mereka nobar. Mereka mengatakan bahwa Rakyat Bersuara telah menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi tolong jangan hadirkan
narasumber yang bersikap seperti badut karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Nah, kalau ingin mendukung satu kubu, silakan Anda berubah, jangan menjadi seorang ahli tapi berpihak kepada seseorang, itu nggak baik. Jadi Bung Aiman, saya katakan rakyat bersuara top saat ini. Yang kedua, bahwa jika ada yang berdialog dengan Saudara Aiman, badut yang mana? mereka khawatir dengan Yang badut debat yang dengan mana? saya, Iya. maka itu hanya akal-akalan. Oke. Karena saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun, ya. Masalah badut dan tidak badut itu rasakan sendiri. Saya nggak nuduh kok. Anda orang hukum. Yang Saya kedua, bertanya gitu, yang badut siapa gitu. ya Jadi kalau kau jelas. merasa badut berarti kau lah itu. Kau yang Susah badut, kali. ya. Kau yang badut. Sudah. Saya intelek bicara di sini, ya. Ya. Jangan. Yang kedua, Kau botak. Oke. iya. Kau cari musuh atau cari apa ini? Ya udah. Bukan. Kau bilang saya badut tadi. Kapan saya bilang kau badut? Ya tadi. Waduh. Ya. Kalau kau merasa Kalau yang kau badut merasa gitu. kau badut, Iya, berarti kan mengarah ke saya. Kalau kau rasa kau badut, dia kau lah Kenapa? badut itu berarti. Makanya saya bilang kau botak. Kenapa? Emang kau botak? Emang kenapa Saya berbahaya? nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa Tidak kalau saya bilang banyak botak? kali. Kita Ya, harus Aiman, main Ini pribadi. jangan sosok, Aiman. jangan undang segala Aiman, macam gitu. saya Nggak usah, sebenarnya, nggak usah diajarin. mohon maaf Aiman ya. Nggak usah. Di Gitu. handphone saya ini, wallahi ini, ya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara Tapi fisik, anak ya. ini sesungguhnya bersikap Sama. seperti sok jago, jagoan. Bukan, siapa yang sok segala jago? macam. Jadi saya kira Kau aja kau yang ini, merasa gitu, orang kau biasa itu aja. Kau bukan Nggak usah siapa-siapa. cerita lah, nggak usah Kau bukan cerita. Nggak usah siapa-siapa. cerita sok jago segala macam. Kita Kau bukan sama-sama pengacara siapa-siapa, gitu. bro. Ya, Saya kau hanya juga nggak bicara sama-sama konteks kau. hukum. Udah Ya, ya. saya nggak pernah singgung kau gitu. Aduh ya. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti Ya. nanti sebagai Bang. Jadi Anda. teman-teman kita tadi menyaksikan beberapa cuplikan ya yang tentu kita ambil dari berita iNews ya dalam acara Bang Aiman Rakyat Bersuara. Nah, silakan tonton iNews untuk kelengkapan informasinya. Teman-teman, kita kembali kepada persoalan perbincangan kita. Jadi tadi saya sudah memulai percakapan kita dengan mengatakan kalau ya seseorang itu tidak memiliki kapasitas intelektual yang progres atau bertumbuh dalam proses akumulasi day by day atau hari demi hari, maka cenderung orang akan terjebak dengan pemikiran yang sifatnya di-drive, didorong oleh emosi. Dan sayangnya juga ketika orang pada satu level tertentu, mereka juga akan sampai pada sebuah posisi di mana ya ketika pengetahuan itu sudah tidak mampu untuk digunakan, ya oleh karena mungkin terlalu sibuk mengupgrade diri dan sebagainya, pada akhirnya yang muncul itu adalah pendekatan improvisasi, teatrikal, dan seterusnya ya. Nah ini yang berbahaya dalam konteks perkembangan intelektual kita. Matinya kepakaran itu menjelaskan bahwa orang yang sudah mencapai pada level sebenarnya pakar yang layak untuk didengar pada akhirnya mengalami ya titik optimal ya dalam teori kurva Gaiden itu menunjukkan akan penurunan dan penurunan itu akan diselip atau diambil alih dengan pendekatan emosi sehingga tidak heran pilihan diksi-diksi yang disampaikan itu pada akhirnya menyerang orang bukan lagi bicara tentang gagasan ya kita boleh saja tidak setuju tidak sepakat dengan gagasan-gagasan seseorang, tetapi kalau kita kemudian menjamah apa yang disebut dengan personalitas atau kepribadian seseorang, apalagi membuka masa lalu seseorang, saya kira ini kita tidak akan bisa mencapai yang disebut dengan tingkatan tertinggi dari sebuah diskusi, yaitu hadirnya gagasan-gagasan baru yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kehidupan bersama. Memang perdebatan-perdebatan politis yang berkubu itu memang sulit sekali untuk mengendalikan emosi ya. Nah inilah makanya seperti seorang yang melakukan berselancar ya, itu mengendarai ombak yang begitu besar. Jadi kalau dia kehilangan fokus pada bagaimana mengendarai itu berbasis pada pendekatan strategi atau keilmuan pengalaman yang baik ya dengan penuh ketenangan maka dia akan digulung oleh ombak. Nah, begitu juga dalam percakapan-percakapan yang berkubu ketika emosi itu sudah kemudian mengambil alih tempat pikiran-pikiran yang bernalar, maka biasanya orang tersebut akan digulung oleh emosi dan kita sudah tahu akhirnya adalah
tontonan-tontonan yang sifatnya ya caci maki ya di sana sini. Ya, kita perlu prihatin dengan hal-hal yang seperti itu ketika ruang-ruang publik kita diisi oleh mereka-mereka yang sebenarnya sudah tiba pada puncak kepakaran, tapi kemudian mulai mengalami atau terkikis ya kepakaran itu dan memunculkan satu statement-statement yang pada akhirnya memberikan pembelajaran yang sifatnya destruktif atau negatif pada proses ya pengembangan budaya berdiskusi yang penuh eleganitas atau elegan maksudnya. Ini yang kemudian kita sayangkan ya. Tetapi memang berbicara di ruang media sosial itu, apalagi dalam head to head ya di ruang publik seperti di TV-TV media massa utama, itu memang dengan durasi yang sangat pendek, orang ingin berusaha untuk mengubah jalan pikiran orang dengan hal-hal yang dia sampaikan. Itu mustahil. Orang datang dalam percakapan-percakapan yang berkubu, itu sudah punya jawaban sendiri, punya kesimpulan sendiri, punya benteng pertahanan sendiri, dan pada prinsipnya mereka tidak akan memberi ruang untuk menalar gagasan-gagasan atau argumen orang lain. Sehingga publik harus paham bahwa kita tidak akan pernah bisa menyaksikan adanya pakar-pakar yang berbicara dalam konteks yang netral ya, ketika memang yang diperhadapkan adalah dua sisi kubu yang berseberangan. Sehingga pada titik-titik tertentu kitalah yang menonton yang perlu menyaring mana perilaku attitude yang harus kita contoh, mana yang kemudian kita maklumi, mana yang harus memang kita reject atau kita tolak ya. Nanti ada edisi khusus yang akan membahas tentang sikap yang menurut saya perlu kita tanggapi secara serius, bukan partai politik.